Laki Bugis asal Pindrang, Sulawesi Selatan. Sekolahku hanya sampai kelas 3 SMP, tapi gelar tertinggi di bidang keilmuan ini selalu disematkan padaku ketika setiap orang menyebut namaku, Profesor Tikus. Sebagaimana keseharian kehidupan masyarakat kami, menjadi petani adalah pilihan utama untuk bertahan hidup. Mata pencaharian ini sudah kami tekuni selama bertahun-tahun. Selain bisa mandiri, bagi kami menjadi petani adalah panggilan nurani, sekalipun untuk menghasilkan panen yang berkualitas untuk tanaman padi, tak ayal panas terik dan hujan peluh adalah santapan sehari-hari. Belum lagi berbagai gangguan hama dan penyakit yang sering kami alami. Tak hanya kerugian materi, terkadang hasil panen pun jauh dari perkiraan akibat serangan hama, terutama tikus. Tikus, hewan pengerat yang memiliki kemampuan berkembang biak sangat cepat dengan populasi yang bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan dalam satu periode masa metamorfosis. Tikus sawah atau Rhetis argentipenter merupakan hama utama tanaman padi di Indonesia, tak terkecuali di Kecamatan Cempa, Pindrang, Sulawesi Selatan. Yang memotivasi saya sebenarnya itu adalah keresahan masyarakat petani kita di sini dulu, termasuk saya dengan di sini. Setiap kita turun sawah dihabisi dengan tikus, dirusak dengan tikus. Ya, awalnya kan tidak dipercaya. Saya kan hanya dianggap bahwa saya ini tidak waras pada waktu itu. Karena bahwa saya punya prinsip waktu itu bahwa tikus ini insya Allah saya akan membasmi dengan ramah lingkungan lah, seperti itu, tidak menggunakan racun, tidak berburu. Kan namanya mencoba dan tidak ada yang mengajari, cuma dari ide-ide saya itu begitu saya pikirkan saya berbuat lagi. Namun kalau ada kesalahan di situ, saya harus berusaha untuk memperbaiki. Dan bagaimana supaya perangkap ini bisa maksimal dia hasilnya. Nah, jadi di situ Pak, jadi berulang-ulang lah, agak lama karena namanya Pak itu untuk untuk tikus itu kita harus bukan untuk melakukan setiap hari percobaan, itu ada musimnya. Jadi begitu turun sawah ini panen ini kita gagal, ada kesalahan dengan melakukan perangkap tikus ini, kita lagi tunggu musim berikutnya baru kita mengulangi. Jadi memang sangat membutuhkan waktu yang lama dan berulang-ulang. Begitu saya sudah yakin bahwa inilah produk saya yang bisa saya nanti buat dengan mengeluarkan dana saya sendiri. Karena saya sudah yakin bahwa ini seperti inilah tikus yang bisa kita kendalikan. Maka saya membuat di tempat ini. Nah, dulu kan di sekitaran sini Pak, 3 desa di sini ya begitu semua. Artinya jarang kita tidak dirusak dengan tikus, hanya disisakan itu pinggir-pinggirnya. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kita sudah dapat hasil di sini Pak, dan kerusakan tikus ini tetap ada Pak ya, tapi
tidak terlalu memberikan kerugian yang besar di daerah sini. Minum air panas, capek dari sawah. Enak aku tuh sedia buat pala. Iya, gini, pura nih kamu penuh. Pura ramne. Napai pura? Napai pura buat bina? Napa kami luman? Rame jauh. Ngapa jauh rame ya? Mampu ya? Kalau kamu jual mampu. Aku di rumah demi ini. Iya. Halo rame. Saya paham betul betapa naluri tikus untuk melahap sangat tinggi, begitu mencium bau bulir-bulir padi di tanah. Untuk itu pada salah satu sudut lahan yang dikelilingi tembok, siapkan petak persemaian padi. Pada saat tanaman padi yang utama mulai berbuah, saya juga menebar benih di petak persemaian itu. Benih yang disemai kemudian akan memancing tikus berdatangan. Sumber pakan utama tikus sawah adalah padi ketika pada masa bunting, sehingga populasi perkembangbiakannya akan menjadi berkali lipat, utamanya untuk sawah irigasi. Petaka yang terparah adalah ketika para petani kesulitan mengendalikan serangan tikus pada malam hari. Saya pun membangun tembok di sekeliling luar pematang sawah. Tembok ini tingginya sekitar 70 cm, yang pada bagian luar dibuat licin agar tikus susah untuk memanjat. Pada bagian bawah tembok setinggi 10 cm dari permukaan tanah, saya buatkan lubang seukuran lingkar badan tikus dewasa. Untuk 1 hektar sawah saya buatkan sekitar 70 hingga 80 lubang sebagai tempat jebakan untuk tikus yang kemudian saya pasangkan bubu atau alat penangkap ikan tradisional yang saya desain sedemikian rupa agar tikus tidak bisa keluar. Ini saya maksudkan sebagai benteng sekaligus alat tangkap sederhana. Dalam istilah pertanian, alat ini disebut dengan Trap Bearer System atau TBS. Saya pun mempelajari secara otodidak pendekatan pengendalian hama secara terpadu dengan mencoba memahami ekologi tikus. Dalam satu musim tanam, setidaknya terjadi 3 kali proses perkembangbiakan tikus. Olehnya itu, perlunya pengaturan pola tanam secara serempak. Sangat penting dilakukan untuk membatasi populasi tikus. Mengenai balau makuk itu, baru itu aku butuh di mantre. Tapi minyak baru itu teromi. Dan remu bisa. Ya, kongkolinya nanti. Ya, semua coba lah. Dari bibi. Ini makanya goleng beli lure. Iya, aku tanpa cara dipakai untuk membasmi tikus sebelum matang atau ya menguloi. Banyak orang yang menganggap bahwa ide saya ini adalah gila, termasuk orang-orang yang terdekat dari saya. Tapi bagiku itu tak mengapa. Toh bagaimanapun itu demi kebaikan bersama. Segala usaha dan upaya yang saya lakukan lambat laun membuahkan hasil. Ini Pak Galung Pak kuat di kata batu-batuang itu Pak. Talingi racu to. Pak saya Pak Galung sa balu matanang. Pak tanya apa tuh aku ke Pak anu. Sama tikus ya sangat tikus to. Kamu di batuang Pak.
ada namanya pengendalian peratanam. Setelah ada pakutan atas itu, inilah yang kita harapkan memang. Jadi di pemilu kita tanah Pak pada masih di rumah balok, supaya matu perlu agak seneng pertanaman ini kurang nih. Iya, saya kira makir padi. Iya. Bini dampan ke bini bahaya. Dampan ke bini. Bahaya. Bini yang ini maksud tanda si polo si kuannya namanya Barko ini kemana itu capan itu nah. Iya, capan. No tulis sampulin nyata sampul tadi cikirim. Lebih dari itu, dampak negatif yang diakibatkan seperti aroma dan rasa pada tanaman padi hasil panen yang selama ini saya khawatirkan tidak terjadi. Kan itu Pak, kalau tikusnya banyak kan rumput yang ditempati untuk di situ akan mati. Tapi 6 bulan kemudian rumputnya tumbuh subur. Nah disitulah saya melihat bahwa tikus ini mengandung pupuk, ya, bisa menyuburkan tanaman seperti itu Pak ya. Nah, jadi bisa menyuburkan tanaman. Nah, di situ saya membuat satu penampungan, nah ya, satu penampungan untuk dikumpulkan semua bangkai tikus itu, karena awalnya dulu sini waktu saya melakukan ini itu Pak sampai berapa ton itu saya tangkap tikusnya di sini, berapa ribu ekor, ya kan. Ah begitu saya buatkan sumur beton, saya simpan semua di situ. Saya coba untuk fermentasi untuk menjadi pupuk, ya, untuk sebagai pembeda tanah. Alhamdulillah itu Pak saya sudah gunakan di sini. Jadi tikus itu bisa kita gunakan bangkainya untuk menjadi pembeda tanah atau semacam mikroba, ya, atau pupuk. Bisa di situ menyuburkan tanaman. Tak ada usaha yang sia-sia. Keyakinan itu ternyata memperbesar peluang saya untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga mereka memberi julukan kepadaku sebagai Profesor Tikus. Sebuah istilah yang sangat aneh bagiku. Entah saya harus bersyukur atau justru berkecil hati. Saya tidak begitu peduli, toh itu hanya sebuah julukan. Yang jelas, dalam menempuh pendidikan, aku hanya sampai kelas 3 sekolah menengah pertama. Lagi pula stigma tingkatan pendidikan yang rendah seperti aku miliki saat ini
tidaklah berpengaruh pada aktivitas keseharian saya. Ya, saya hanyalah seorang petani biasa yang selalu akrab dengan alat bajak dan lumpur sawah. Setelah adanya ini, petani mengalami peningkatan panen lah, di mana dulunya berapa sekian, alhamdulillah ada peningkatan lah pada waktu adanya perangkap tikus ini. Ada dampak lah bagi petani di sekitarnya sini. Dulunya di mana dia berbondong-bondong kalau ingin membasmi tikus, alhamdulillah pada saat sekarang ini adanya perangkap tikus, tidak lagi berbondong-bondong petani di sekitar sini untuk menangkap tikus atau membasmi tikus. Intinya baiklah, tidak seperti dulu lagi, di mana kalau tikus ini lagi makan petani punya padi di sini ya sangat sangat kecewa lah petaninya. Dan selama ada ini ya alhamdulillah petaninya lagi tidak sibuk seperti dulu lah. Sebagian besar penduduk Indonesia masih mengandalkan pada sektor pertanian dan peternakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Tanpa disadari, produk-produk pertanian dan peternakan tersebut menghasilkan hasil sampingan yang belum banyak mendapatkan perhatian, bahkan dianggap sebagai sampah yang tidak dimanfaatkan. Pada umumnya, limbah tersebut dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Padahal dari limbah pertanian dan peternakan kita dapat memanfaatkannya sebagai sumber energi alternatif, yaitu dari biomasa. Sumber-sumber energi biomasa berasal dari bahan organik. Apabila biomasa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi, maka energi tersebut disebut dengan bioenergi. Salah satu bentuk bioenergi adalah biogas. Pemanfaatan limbah bangkai tikus yang ada di dalam tangki penampungan bukan saja dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, namun juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar berbasis biogas. Hal ini dimungkinkan karena teknologi biogas merupakan kumpulan bakteri fermentasi yang kemudian menghasilkan energi gas untuk keperluan rumah tangga. Hasil dari hama tikus itu saya fermentasi untuk menjadi biogas. Jadi itu Pak sangat banyak manfaatnya itu hama tikus itu. Jadi di samping kita mengamankan serangan hama tikus, tikus itu yang tertangkap kita juga manfaatkan, kita juga gunakan. Jadi selain untuk pupuk itu hama tikus, bisa kita juga buat untuk biogas. Saya rasa kalau petani menghadapi salah satu hama itu Pak, semua ada solusinya. Semua ada penyelesaiannya. Selain mudah dan aman, bahan bakar ramah lingkungan ini kemudian bisa menekan biaya ekonomi yang otomatis saya dapatkan dua manfaat sekaligus, yakni memanfaatkan fermentasi limbah tikus mati menjadi bahan pupuk organik dan sebagai bahan bakar ramah lingkungan yang bisa menghemat biaya. Tinggal kita mau bikin air panas, baru kita minum kopi.
Ha ha ha.